Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham kecil harga 200-an, bagi dividen 3 kali dengan yield 8%. DER hanya 12%, NPM 25%, dan ROE 10%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu saham kecil yang cukup unik dan ingin dibahas pada video ini. Saham ini dijual dengan harga 200-an rupiah dan sudah naik di atas 100% dalam 1 tahun terakhir. Perusahaan juga rutin bagi dividen dengan yield yang besar. Bahkan di tahun 2021, mereka membagi dividen sebanyak 3 kali dengan total yield di atas 8%. Dari sisi rasio keuangan juga, perusahaan punya kualitas di atas rata-rata. Pertanyaannya, apakah saham kecil ini menarik untuk dikoleksi? Ataukah ada hal tersembunyi yang perlu dianalisa lagi? Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 4 2021 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. Nelly punya aset 552 miliar di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 568 miliar. Artinya aset perusahaan turun 16 miliar atau 2,82% dalam 1 tahun terakhir. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 552 miliar, perusahaan punya aset tetap sebanyak 410 miliar. Artinya 74,28% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 11 miliar atau 2,61%. Selain aset tetap, ada juga aset keuangan tidak lancar. Dari total aset 552 miliar, perusahaan punya aset keuangan tidak lancar sebanyak 42 miliar. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 42 miliar atau 100%. Kedua, liabilitas. Nelly punya liabilitas 60 miliar sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 69 miliar. Artinya hutang perusahaan turun 9 miliar atau 13,04% dalam 1 tahun terakhir. Nah, dari total liabilitas 60 miliar, perusahaan punya utang jangka panjang sebanyak 28 miliar. Artinya 46,67% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 11 miliar atau 28,21%. Selain utang jangka panjang, ada juga liabilitas imbalan kerja jangka panjang. Dari total liabilitas 60 miliar, perusahaan punya liabilitas imbalan kerja jangka panjang sebanyak 6 miliar. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 2 miliar atau 25%. Ketiga, ekuitas. Nelly punya ekuitas 491 miliar sampai triwulan 4 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 498 miliar, berarti ekuitas perusahaan turun 7 miliar atau 1,41%. Nah, dari total ekuitas 491 miliar, perusahaan punya modal ditempatkan dan disetor sebanyak 235 miliar. Artinya 47,86% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini tetap atau tidak mengalami perubahan. Keempat, pendapatan. Nelly punya pendapatan 199 miliar sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 230 miliar. Berarti pendapatan perusahaan turun 31 miliar atau 13,48% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. Nelly punya biaya pokok penjualan sebanyak 129 miliar. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 154 miliar. Berarti biaya pokok turun 25 miliar atau 16,23% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. Nelly mampu menghasilkan laba sebanyak 51,37 miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 43,9 miliar, berarti laba perusahaan naik 7,47 miliar atau 17,02% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. Nelly punya ROE 10,46% dengan NPM 25,78%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 12,39%.
Rasio ROE dan NPM saham Nelly terbilang luar biasa dengan angka di atas 10%. Tapi ingat, kamu perlu cari tahu lebih lanjut apa yang menyebabkan laba perusahaan ini bisa naik padahal pendapatannya berkurang. Meski begitu, dari aspek DER, saham ini sebenarnya menarik karena punya angka yang hanya 12% saja. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 13,17 kali dan PBV 1,38 kali. Valuasi saham Nelly termasuk tinggi dengan angka PER 13 kali dan PBV 1,3 kali. Selain itu, sebenarnya PER saham ini akan lebih tinggi lagi apabila tidak terdapat pendapatan ekstra di tahun 2021. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Total aset berkurang karena ada penurunan aset tetap. 2. Penurunan liabilitas berasal dari utang bank jangka panjang. 3. Meski bukan komponen utama, ekuitas berkurang karena saldo laba yang menurun. 4. Pendapatan berkurang tapi kenapa laba bisa naik 17%? Ternyata hal itu disebabkan karena adanya pendapatan ekstra dari penghasilan lain, penghasilan bunga dan penurunan beban bunga. 5. Rasio keuangan perusahaan ini terlihat menarik. 6. Valuasi cukup tanggung di mana tidak bisa lagi dikatakan murah. Demikian analisa singkat saham Nelly berdasarkan laporan keuangan triwulan 4 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Thank you.